Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah. Wala hawla wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Al-Mukarramah Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid dan seluruh dzurriyyahnya Gus Dur, Mbak Lisa, Mbak Yeni, Mbak Nita, Mbak Ine, dan para mantu serta cucu, Al-Mukarramun para kiai, Ketua Umum PBNU Kiai Mustafa Bisri, Andre Guruta, Kiai Sanusi Bajuk, Pak Prof, Imam Besar Masjid Istiqlal. Aduh, mohon maaf Pak Mahfud, mungkin tidak semua saya sebut, tapi saya harus sebut. Ada Gus Ipul di sini. Ada Pak Ginanjar di sini, ada Pak Jenderal Sudarman, ada Pak Jenderal Gatot, juga Pak Komjen Latif. Semuanya yang saya cintai, saya banggakan. Ada hal yang mungkin agak sensitif. Sudah ke-8 kali saya hadir Hall Gus Dur di sini. Tahun lalu Bu Sinta menyampaikan Mbak Hovifah, tahun depan tolong Mbak Hovifah testimoni. Saya ingin menyampaikan ada banyak di antara kita yang sudah punya sangat banyak bukti tentang kewalian Gus Dur. Ketika pertanggungjawaban Pak Habibie ditolak, itu sudah jam 12 malam, maka setengah jam berikutnya Gus Dur menelpon, karena saya sekretaris fraksi MPR. Beliau dawuh, Mbak Hovifah, saya nyalon presiden. Saya langsung telepon Mbak Yeni, Mbak Yeni, ini besok pendaftaran calon presiden jam 7 pagi ditutup, itu sudah 12:30 dini hari. Kata Mbak Yeni, Mbak Hovifah, yang ngurus administrasi kan mestinya ketua umum dan sekjen PKB. Saya bilang, Mbak Yeni, ayo cari solusi. Akhirnya waktu itu saya bertelepon juga dengan almarhumah almarhum Mas Fajrul Falah. Saya telepon, Mas Fajrul, kita harus segera menyiapkan surat untuk pencalonan Gus Dur sebagai calon presiden. 12:30 dini hari kita harus menyiapkan surat. Yang satu antara lain surat keterangan bahwa Gus Dur berkelakuan baik. Mestinya SKCK itu dikeluarkan oleh Polres Jakarta Selatan. Tapi siapa yang bisa ngetuk pintu Kapolres Jakarta Selatan? Karena proses pertanggungjawaban itu ditolak jam 12, proses berjalan lagi 12:30 Gus Dur menyampaikan bahwa beliau mau nyalon sebagai presiden. Mungkin kalau ada Mas Alvin di sini, saya bilang, Mas Alvin, itu sudah 2:30. Pokoknya sedapat mungkin saya mencarikan persyaratan untuk pencalonan Gus Dur sebagai presiden. 1, butuh surat dari Kapolres. 2, butuh surat dari Pengadilan Negeri, karena harus ada surat keterangan bahwa Gus Dur tidak sedang dipidana. Kemudian 3, harus ada surat dari Pengadilan Tata Usaha bahwa Gus Dur tidak sedang pilot. Setelah itu jam 3:30 saya berkomunikasi dengan Dr. Umar Wahid bahwa ini surat harus disiapkan. Jadi pada dasarnya pencalonan Gus Dur itu beliau sendiri yang tanda tangan. Saya Kiai Haji Abdurrahman Wahid alamat Ciganjur menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya berkelakuan baik. Ditandatangani sendiri. Yang kedua, kemudian saya nama Kiai Haji Abdurrahman Wahid alamat Ciganjur menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya tidak sedang dipidana. Tanda tangan sendiri. Yang ketiga, sama saya nama Kiai Haji Abdurrahman Wahid alamat Ciganjur menerangkan sebenarnya bahwa saya tidak sedang pilot. Ditandatanganilah oleh beliau. Besok jam 6 pagi, saya jam 5 saya bawa surat itu ke almarhum almarhumah Kiai Yusuf Muhammad, karena beliau ketua fraksi, saya sekretaris fraksi. Saya matur, Gus Yus,
mohon panjenengan tapa asto, itu kira-kira setengah 5 jam 5. Jam 6 saya minta Pak Arifin Junaidi, Kiai Said yang sekarang Ketua Ma'arif, saya bilang, Cak Arifin, ayo mendaftarkan Gus Dur sebagai calon presiden. Itu hanya saya dan Pak Arifin Junaidi berdua, bukan berombong-rombong seperti calon gubernur dan calon bupati wali kota. Saya ingin menyampaikan, setelah itu saya datang setengah 7, saya di depan gedung KK1 di MPR. Saya ditelepon oleh seseorang, Mbak Hovifa, benar Gus Dur mencalonkan presiden. Saya bilang iya, saya sudah di depan KK1 mau mendaftarkan beliau. Yang bersangkutan ini bilang, kalau Gus Dur tidak jadi mendaftarkan sebagai calon presiden, kita sudah siap mendaftarkan nama seseorang, saya nggak sebut di sini. Jadilah kemudian setengah 7 saya mendaftarkan Gus Dur sebagai calon presiden di gedung KK1. Itu setengah 7. Setelah itu kemudian jam 10 sidang pleno, sidang umum MPR dibuka oleh Pak Amin Rais. Pak Amin Rais mengumumkan bahwa calon presiden 1 Kiai Haji Abdurrahman Wahid, 2 Ibu Megawati Soekarno Putri, dan ketiga Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra. Akhirnya Pak Yusril mundur di situ. Pak Amin Rais bilang bahwa sidang umum MPR dibuka dan Sekjen MPR ditugaskan untuk melakukan verifikasi data-data calon presiden. Coba, mungkin zuriyahnya beliau mungkin juga tidak sempat terkonfirmasi. Jadi kalau hari itu, kalau ada orang yang paling spot jantung di dunia, ya yang sekarang berdiri di sini. Karena saya tahu persis bahwa itu surat-surat ditandatangani sendiri oleh Gus Dur. Dibreaklah 30 menit oleh Sekjen MPR diverifikasi. Ketika Pak Amin Rais mau mengumumkan kelengkapan syarat calon presiden, Masya Allah, ini kalau Kiai Mustafa ndremimilnya saya, pokoknya ndak tahu saya ndremimil, mudah-mudahan ini diloloskan oleh Allah. Nah kalau ikut persyaratan KPU, wah sudah nggak lolos semua itu sekarang. Akhirnya subhanallah, Pak Sekjen MPR mengumumkan bahwa persyaratan Kiai Haji Abdurrahman Wahid semuanya lengkap. Coba, udah semuanya lengkap. Jadi kalau mau tanya salah satu kewalian Gus Dur, ya pada saat pendaftaran itu. Nah, setelah itu sudah alhamdulillah. Selesai pemilihan, Gus Dur alhamdulillah terpilih sebagai calon presiden dan lalu terpilih menjadi presiden. Jam 2 Gus Dur telepon saya, Mbak Hovifa tolong siapkan calon wakil presiden 5 orang. Calon wakil presiden 5 orang, salah satunya adalah Bu Mega. Kata Gus Dur, nanti kira-kira jam 3 dini hari saya akan telepon sampean yang mana yang kita usulkan sebagai calon wakil presiden. Saya siapkan semua surat. Setengah 3 Gus Dur telepon saya, Mbak Hovifa, yang kita usulkan sebagai calon wakil presiden adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Setengah 3 saya cari ketua fraksi MPR PDIP. Saya minta syarat kelengkapan Bu Mega karena oleh presiden akan diusulkan sebagai calon wakil presiden. Tidak ada satupun pengurus PDIP yang mau memberikan persyaratan kelengkapan Bu Megawati sebagai calon wakil presiden karena PDIP tidak mencalonkan sebagai wapres. PDIP hanya mencalonkan beliau sebagai presiden. Masya Allah, saya cuma nunggu ini kewaliannya Gus Dur lagi. Saya ngetik pencalonan Bu Mega sebagai calon wakil presiden. Jam 5 saya kembali ke Gus Yus, almarhum Almafullah Kiai Yusuf Muhammad. Saya bilang, Gus Yus nyuwun tapa asto. Dawuhipun Gus Dur yang akan dicalonkan sebagai calon wakil presiden adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Tidak ada kelengkapan persyaratan sama sekali. Lebih heboh lagi karena tidak ada satupun orang yang mau menemani saya mendaftarkan Ibu Mega sebagai calon wakil presiden yang ditunjuk oleh presiden terpilih. Jalanlah saya sendiri ke KK1.
Sendiri saya jalan bawa surat selembar, saya ketik sendiri, saya tanda tangani sendiri, tambah lagi tanda tangannya Yusuf Muhammad. Akhirnya kemudian sampai di KK1, pendaftaran calon wakil presiden. Saya mendaftarkan karena didhawuhi Gus Dur bahwa Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai calon wakil presiden. Ditanyalah oleh petugas administrasi di KK1. Ibu ini mendaftarkan calon wakil presiden, mana persyaratan kelengkapannya? Saya sampaikan, loh kan kemarin sudah nyalon presiden, berarti persyaratan lainnya persis seperti yang kemarin. Hari itu ternyata panitia pendaftaran calon wakil presiden itu bisa menerima alasan saya. Jadi kalau mau menambahkan tanda-tanda bukti kewaliannya Gus Dur pada saat beliau nyalon jadi presiden, dan itu akhirnya Pak Yusril ketika jadi Menteri Hukum Pak Mahfud, itu beliau ngecek apa betul yang disampaikan Mbak Hovifah itu. Ternyata betul bahwa memang tidak ada surat-surat yang mestinya tanda tangani Polres, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha. Jadi seluruh persyaratan ditandatangani sendiri oleh Gus Dur. Nah, akhirnya jadilah Ibu Mega sebagai wakil presiden. Waktu itu satu-satunya fraksi yang mengusulkan Bu Mega sebagai calon wakil presiden hanya Partai Kebangkitan Bangsanya Gus Dur. Jadi ini harus jelas ini antara PKB-nya Gus Dur dengan yang tidak bersama Gus Dur. Saya ingin menyampaikan bahwa tanda-tanda kewaliannya Gus Dur sangat banyak, kita punya cerita, tapi ini baru pertama kali saya sampaikan di dalam hallnya Gus Dur. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti jejak keteladanan, pengorbanan dan kejuangan seorang Ki Haji Abdurrahman Wahid. Mudah-mudahan ini majelis manfaat barokah bagi kita semua. Awal muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nyai Sinta Nuria Rahman yang saya muliakan beserta segenap keluarga, para habaib, para ulama, para kiai, para guru, para sesepuh, para tokoh agama, Pak Gatot Nurmantio, Pak Lutfi, Pak Sutarman, Pak Mahfud MD, dan segenap tamu undangan sekalian yang saya muliakan. Saya juga harus menyebut Ibu Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial, beserta Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar, Pak Emil Dardak, Mas Eros Jarot, Kak Seto, para santri hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Mungkin saya termasuk orang yang beruntung karena awalnya setelah lulus SMA itu saya pengen jadi guru seperti ibu dan ayah saya. Tapi Gus Dur yang kebetulan sepupu ibu saya 3 kali mengajak saya ke Jakarta. Ajakan pertama saya tidak mau, saya pengen jadi guru dan saya menangis diajak. Ajakan kedua saya belum mau, baru ajakan ketiga yang semula ayah saya itu diam aja sambil mengutip salah satu ayat Al-Quran. Beliau mengatakan, apa yang menurut Allah baik belum tentu menurut kamu baik, apa yang menurut kamu baik belum tentu menurut Allah baik. Saya nangis, kemudian saya berangkat. Di sini dipilihkan Universitas Nasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya tinggal di rumah Gus Dur yang kontrakan itu. Gus Dur itu kontrak sejak pindah ke Jakarta awal tahun 80-an di Jalan Kutilang, atau sebelumnya di Ciganjur di milik Yayasan Timur Tengah, Bu Nuria sambil jualan es lilin. Kemudian pindah ke Cilanda, kontrak lagi di situ. Terjadi ledakan bom marinir tahun 84, 85 beliau pindah kontrak lagi di Jagakarsa. Baru awal tahun 90-an Gus Dur punya rumah di Ciganjur ini. Jadi Gus Dur kontraktor cukup lama. Baru awal 90-an Gus Dur pindah ke tempat ini dan menjadi milik sendiri.
Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tadi sudah disebut begitu banyak keteladanan Gus Dur. Salah satu diantaranya kalau kita mau mencontoh, lihat pondok pesantren ini, milik Yayasan Wahid Hasim, yang sampai sekarang belum tuntas. Kalau Gus Dur mau sebenarnya waktu itu sangat bisa pesantren ini menjadi mewah. Berulang-ulang saya tanya, kenapa Gus ini dibiarkan seperti ini? Gus Dur membantu begitu banyak pesantren, sementara pesantren warisan orang tuanya sendiri tidak bisa kita bareng-bareng dukung, kita dorong. Kata Gus Dur, pondok pesantren jangan pakai disuntik-suntik. Biarkan berkembang alamiah. Tidak usah disuntik-suntik, biarin berkembang alamiah. Kalau kita bisa membantu orang lain, lebih baik kita bantu orang lain daripada kita mempentingkan kepentingan saya dan keluarga saya sendiri. Maka pondok pesantren ini menjadi saksi bisu dan bukti konkret dari keteladanan Gus Dur untuk mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Yang kedua, karena saya tinggal di rumah Gus Dur lama, sejak ini masih kecil SD semua. Dulu kalau sekolah sering telat. Karena yang nganter saya. Lisa, Yeni, ini semua, apalagi yang berbobot itu nomor 3. Gus Dur itu, saya tidak pernah nyangka punya kesempatan ke luar negeri. Pertama kali bersama Gus Dur ke Korea. Bersama Ibu Mega waktu itu. Menjelang reformasi. Gus Dur ketua demokrasi, forum demokrasi. Ibu Mega waktu itu masih rame-ramenya menjadi ketua PDI Perjuangan de facto. Diundang ke Korea, forum demokrasi di sana. Bareng-bareng, apa yang terjadi di sana yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Tidak tahu ceritanya, tiba-tiba Gus Dur itu kecepit pintu mal terbesar di sana. Pecah ini jadi 2. Yang namanya jentiannya ini, apa jentian? Kelingking. Pecah jadi 2 dan berdarah-darah ini. Ini di dalam mal. Pak Taufik Kemas, Mbak Mega bingung cari apotek, akhirnya jalan, dapatlah kita. Dibuntel sama perban, darahnya terus mengecer, darahnya terus keluar. Tapi kata Bu Mega, sudah Mas Taufik, Mbak Mega, monggo panjenengan terus belanja, muter-muter, jalan-jalan, saya tak sama Saiful di sini. Akhirnya dengan berat hati Bu Mega sekeluarga terus melanjutkan rencananya. Kami berdua diajak Gus Dur kembali ke hotel. Cari taksi kita balik. Ini berdarah, ini terus keluar darahnya, ini netes terus. Perban kita ganti, terus sampai di hotel dilarang masuk oleh petugasnya. Berantem. Gus Dur mau masuk kamar, petugasnya tidak boleh, ini gawat, harus ke rumah sakit. 10 menit ayel-ayelan. Tetap hotel tidak mengizinkan, akhirnya ke rumah sakit. Disediakan ambulan tidak mau, disediakan mobil tidak mau. Saya mau jalan kaki dan saya akan menyelesaikan masalah saya sendiri. Jalan kaki, kami berdua. Saya bilang begini sama Gus Dur, ini kalau diterus-teruskan yang semaput saya. Ini saya yang semaput. Ini netes terus ini. Bos. Sampai depan rumah sakit dia bilang gini, ini Korea Selatan. Punya pengalaman perang yang luar biasa. Kalau sakit seperti ini kecil sekali, enteng ini. Ini urusan 5 menit selesai. Karena saya percaya aja, saya juga belum pernah ke situ. Kemudian Gus Dur kedua bilang gini, sakit ini tergantung pikiranmu. Kalau ini kamu anggap sakit, ya sakit. Tapi kalau ini kamu anggap nikmat, ya nikmat. Saya memilih ini, saya anggap nikmat, bukan sakit. Akhirnya saya bisa bertahan seperti ini. Itu pengalaman kedua dengan Gus Dur. Yang ketiga soal kuburan. Tadi sudah diceritakan banyak sama Gus Mus, saya nggak akan ngulang. Memang Gus Dur pernah mengatakan sama saya, ziarah ini salah satunya untuk supaya kita ini ingat mati, yang kedua kita ini supaya bisa jujur. Yang kita kunjungi ini jujur semua, ya kita kalau bisa ya jujur seperti mereka. Kita latih kejujuran kita. Nah, yang dikunjungi Gus Dur itu kan
kadang-kadang bukan makam-makam yang sudah umum. Termasuk Troloyo ini dulu belum umum. Gus Dur yang pertama kali datang di Mojoagung yang sekarang terkenal. Puluhan sudah tiap hari bus yang ke sana. Awalnya belum terlalu terkenal. Pada saat Gus Dur gitu semua langsung ikut. Rombongan datang. Dipimpin satu rombongan, ada pemimpinnya. Udah doa di situ. Dan makam di Troloyo itu 2 kali dari makam biasa. Setelah itu dia keliling ke beberapa makam berdoa, setelah selesai dia pulang. Sama juru kuncinya dia lapor, alhamdulillah saya tadi sudah berdoa di makam yang paling panjang itu. Kata juru kuncinya, yang mana? Yang sebelah kanan itu. Waduh, salah Pak, saya tanya dulu, itu kuburan kudanya itu. Sampai orang begitu mengikuti Gus Dur. Ketika ada makam yang dikunjungi Gus Dur, orang kemudian pada ikut. Itu yang ketiga. Yang terakhir, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, teruskan Bu Khofifah tadi. Dari jalur yang lain, Bu Khofifah, kebetulan saya kan di PDI Perjuangan. Jadi Bu Khofifah waktu itu di PKB, saya ini pendiri PKB tapi diminta oleh Gus Dur untuk nyalon di PDI Perjuangan dan dititipkan kepada Ibu Mega. Pada waktu Gus Dur terpilih, saya itu anggota fraksi PDI Perjuangan. Bayangkan itu, Gus Dur terpilih, paman saya, tapi saya di fraksi PDI Perjuangan. Yang katakanlah kecewa berat. Dalam keadaan kecewa seperti itu, Mas Taufik ngajak saya untuk menghadap Bu Mega, mendiskusikan, dan pada saat itu ketika saya ke rumahnya Bu Mega di Kebagusan, saya ketemu Bu Mega. Bu Mega, ini kira-kira kalau jadi wakil presiden mau nggak? Ini ada pikiran dari banyak orang begini. Kata Bu Mega, itu urusan Mas Dur, bukan urusan saya. Ketika Bu Mega bicara begitu, saya langsung telepon Gus Dur. Kebetulan Gus Dur di rumah, lagi persiapan mau pelantikan. Saya telepon, Gus, kelihatannya ini Bu Mega bersedia untuk menjadi wakil, asal itu bukan keputusan Bu Mega tapi keputusan Gus Dur. Yang benar-benar. Kalau gitu sebelum dilantik saya mau mampir ke Kebagusan, tolong dikasih tahu Bu Mega. 1/4 jam kemudian Gus Dur datang dengan dikawal lengkap, termasuk Bu Yeni ini ikut mengantar Gus Dur. Nemui Bu Mega selama 10 menit, setelah itu baru Gus Dur berangkat ke hotel untuk persiapan pelantikan. Betul yang dikatakan Bu Khofifah, data yang dimiliki oleh PDI Perjuangan waktu itu adalah calon presiden, bukan calon wakil presiden. Saya dengan Mas Taufik diminta untuk meyakinkan Bu Mega agar berkasnya ini bisa dirubah. Waktu itu berikan belangko kosong, dan setelah itu ditandatangani, diurus oleh Sekretariat PDI Perjuangan, Pak Aryo Bima, kalau tidak salah waktu itu. Setelah itu baru diserahkan ke PKB, karena PKB yang kemudian mendaftarkan di Sekretariat MPR. Itulah tambahan dari Bu Khofifah. Jadi alhamdulillah Bu Khofifah, kita waktu itu sama-sama di DPR, jadi kita bersinggungan, dan mudah-mudahan ini menjadi perjalanan politik yang bisa menginspirasi kita semua. Matur nuwun, terima kasih. Kabeh sedulur, kabeh makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi